Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang Abraham Maslow dan hierarki kebutuhan sebagai bagian dari rangkaian video psikologi kepribadian saya. Kita langsung mulai aja ya teman-teman. Jadi Abraham Maslow itu terkenal dengan hierarki kebutuhannya dan teori beliau itu sebenarnya lebih suka disebut sebagai teori dinamik holistik. Nah, kenapa disebutnya teori dinamik holistik? Nanti kita lihat ya. Oke, langsung aja deh tentang perkenalan siapa itu Abraham Maslow. Tapi pastinya kalau teman-teman sudah klik video ini harusnya udah tahu ya, dan memang pasti cari video tentang Maslow. Jadi di psikologi itu harusnya Abraham Maslow itu dibahas banget. Teman-teman mungkin ketemu video ini karena search Abraham Maslow. Nah, jadi beliau itu pernah menjadi presiden APA, American Psychological Association, pada tahun 1967 sampai 1968. Ya, jadi memang salah satu tokoh besar ya, tokoh yang punya nama besar di dunia psikologi. Sedikit tentang Maslow, dia ini orangnya pemalu banget. Beliau ini adalah orang yang sangat pemalu dan juga beliau kayaknya punya kepahitan dengan orang tuanya. Jadi ada banyak cerita sih, karena memang dulu dia sering ditakut-takuti oleh ibunya. Jadi ibunya ini religius banget, tapi terlalu berlebihan. Jadi suka nakut-nakutin Maslow. Kalau begini nanti konsekuensinya buruk, kalau begitu konsekuensinya buruk. Dan perilakunya pada Maslow juga kayaknya kurang menyenangkan. Salah satu contohnya adalah Maslow itu pernah bawa pulang dua anak kucing atau anak anjing gitu, lupa ya, pokoknya dua anak hewan lah ya. Nah, dua hewan ini dikasih susu sama Maslow. Ini Maslow masih muda nih, masih remaja. Nah, ibunya pas tahu itu hewannya malah dibunuh gitu ya. Itu salah satu perbuatan ibunya yang membuat Maslow kecewa, apalagi ibunya itu sangat religius kan ya. Maslow merasa harusnya nggak gitu. Nah, anyway, itu soal pribadi beliau lah, kita nggak terlalu banyak sentuh, tapi di sana kita tahu bahwa akhirnya Maslow ini mencari bahwa psikologi itu kok kurang memanusiakan manusia ya, karena Maslow hidup dalam kegetiran gitu, dalam kekecewaan terhadap orang-orang di sekitarnya, khususnya ibunya yang harusnya ngerti tentang manusia. Lihat dari poin yang keempat di sini tuh, beliau mengkritik psikoanalisis dan behaviorisme karena pandangan yang terbatas terhadap kemanusiaan dan kurang memadai tentang konsep orang yang sehat secara psikologis. Jadi beliau ini mengkritisi psikoanalisis yang dianggap terlalu terlalu manusia yang terlalu dikungkung oleh masa lalu. Karena kalau kita ngomongin psikoanalisis kan ngomongin luka masa kecil, ngomongin dorongan yang disimpan di bawah sadar. Menurut Maslow itu membuat kita nggak kayak manusia. Kok kita dikendalikan oleh sesuatu yang sudah berlalu? Kok kita dikendalikan oleh nafsu? Nggak bagus. Nah, Maslow juga nggak setuju sama behaviorisme karena terlalu mekanik, terlalu manusia itu kayak robot. Seolah-olah kita itu hidup hanya karena reward and punishment, reinforcement dari lingkungan, dari pengondisian dari lingkungan gitu, kok kayaknya kurang manusia gitu. Nah, beliau berpikir bahwa manusia itu berperilaku bukan karena luka masa kecil doang, bukan karena nafsu, bukan karena sekedar dibentuk oleh reward and punishment dari lingkungan, tapi beliau merasa bahwa ada sesuatu loh yang membuat manusia berperilaku, yaitu motivasi. Nah, beda ini, bukan motivator yang ala-ala penyemangat gitu ya, tapi motivasi di sini adalah pendorong. Pendorong seseorang untuk berperilaku. Jadi manusia itu dimotivasi oleh kebutuhan dan memiliki potensi untuk mencapai aktualisasi diri. Ini pandangan dasar dari Maslow. Dan aktualisasi ini baru bisa tercapai ketika kebutuhan-kebutuhan yang dasar sudah tercapai. Kebutuhan-kebutuhan yang lebih dasar itu yang nanti kita pelajari di hierarki kebutuhan. Nah, jadi beliau ini humanistik, bisa dikatakan salah satu dari tokoh humanistic psychology, ya, gerakan ketiga dari psikologi yang lebih humanis. Kita langsung masuk aja deh ke teori hierarki kebutuhan atau hierarchy of needs dari Abraham Maslow yang terkenal banget. Jadi ada 5 kebutuhan ya. Ini dibuatnya lebih kayak tangga, kan biasanya segitiga tuh. Disebut hierarki karena bertahap nih. Jadi dimulai dari yang paling bawah dulu, dari kebutuhan fisiologis, nanti ke kebutuhan rasa aman, kebutuhan love and belongingness, esteem, dan terakhir puncaknya itu adalah aktualisasi diri. Jadi pertama yang paling dasar adalah physiological needs atau kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini kebutuhan dasar kita yang kalau di psikoanalisis mungkin dibilangnya insting gitu ya. Jadi physiological needs itu apa? Makan, minum, ya, itu dasar banget deh gitu. Kebutuhan kita yang paling dasar adalah makan dan minum. Jadi kalau kita makan dan minumnya aja belum jelas, makan dan minumnya aja belum terpenuhi, kita nggak mungkin mikirin yang di atas-atasnya. Kita nggak mungkin punya waktu buat mikirin ingin menikah dengan siapa,
Kita nggak mungkin punya waktu ingin belajar, bercita-cita jadi orang besar, ingin mempelajari suatu skill yang berguna buat bangsa dan negara. Kalau nanti malam aja atau besok aja, nggak tahu masih bisa makan atau enggak. Jadi itu dasar banget. Dan teman-teman yang bisa nonton video ini, saya rasa harusnya bersyukur karena physiological needs-nya atau kebutuhan fisiologisnya pasti terpenuhi. Ya karena kalau teman-teman masih nggak jelas nanti siang atau nanti sore atau nanti malam bisa makan atau enggak, nggak mungkin punya waktu buat nonton YouTube video ini. Mungkin teman-teman kalaupun buka YouTube akan cari yang lain. Jadi ini basic banget, basic banget. Dan kalau ini aja nggak terpenuhi, orang-orang nggak bisa mikirin yang lain. Kalau kita nih udah bisa memenuhi kebutuhan fisiologis, kita akan naik ke kebutuhan yang kedua, safety needs atau kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman di sini adalah kita punya tempat tinggal, kita nggak merasa terancam. Ini termasuk ketika kita hidup nggak lagi perang gitu. Nah, itu safety needs. Safety needs kita cukup terancam pas pandemi kemarin ya, karena rasa aman kita parah banget sih ya. Keluar rumah aja bisa berpotensi sakit dan sakitnya fatal lagi. Nah, jadi ini yang kedua. Ketika kita udah terpenuhi nih makan dan minumnya, kita baru bisa mulai mikirin hidup yang aman. Bisa mikirin ingin punya tempat tinggal, entah rumah sendiri atau ngontrak atau apapun itu deh. Baru kita bisa mulai pikirin itu. Kalau rasa aman itu belum terpenuhi, kita nggak akan bisa mikirin love and belongingness, nggak bisa mikirin jodoh gitu, nggak bisa mikirin esteem. Esteem itu harga diri, pengakuan, rekognisi, passion itu kita nggak mungkin bisa mikirin ke sana. Lah nggak jelas tidurnya di mana nanti malam, atau nggak jelas jangan-jangan besok tempat kita diserang gitu misalnya kalau lagi perang. Itu yang kedua nih. Lalu kita akan naik lagi, kalau udah terpenuhi baru bisa naik ke tahap yang ketiga, yaitu love and belongingness, kebutuhan tentang cinta dan kepemilikan. Di sini berbicara tentang kita punya seseorang atau kita mengembangkan lebih tepatnya ya rasa sayang. Kita baru bisa memikirkan ingin punya pasangan hidup, kita baru bisa mikirin ingin punya keluarga yang harmonis gitu. Nah ini di tahap yang ketiga ini kita baru bisa memikirkan itu. Kalau makan dan minum aja belum jelas, kalau besok masih bisa hidup atau enggak aja belum jelas, sulit untuk mikirin ke sana. Bisa aja punya keluarga, tapi sulit untuk mikirin punya keluarga yang harmonis, punya keluarga yang berkembang, yang bagus gitu. Ya boro-boro kan ya, makan minum aja belum jelas. Nah ini di tahap yang ketiga teman-teman. Nah mungkin sebagian besar yang nonton minimal udah berada di tahap yang ketiga ini kali ya. Love and belongingness atau di esteem atau di self-actualization. Jadi berada di mana mencari seseorang yang bisa dijadikan sahabat, dijadikan sandaran hati, dijadikan pasangan hidup, seseorang yang bisa dipercaya, kebutuhan sosial lah. Nah, ini love and belongingness. Kalau ini tercapai, baru kita bisa mikirin yang keempat ini, yaitu esteem needs atau kebutuhan tentang harga atau penghargaan gitu, tentang penghargaan. Jadi ketika kita sudah bisa bersosialisasi, kita sudah bisa mengembangkan rasa sayang, nah kita baru bisa memikirkan esteem atau penghargaan. Esteem needs ini sama Maslow dibagi menjadi dua sub tingkat, yaitu yang pertama kebutuhan tentang reputasi dan yang kedua kebutuhan tentang self esteem atau harga diri. Nah, jadi esteem ini kebagi jadi dua nih, reputasi dulu baru self esteem. Reputasi itu maksudnya penghargaan yang kita peroleh dari orang lain, itu namanya reputasi. Jadi misalnya saya dikenal sebagai misalnya ya sebagai dosen yang mengajar dengan baik, itu kan reputasi penilaian dari orang lain. Atau saya dinilai bisa punya skill yang memadai tentang psikologi, ya ada pengakuannya dari HIMSI misalnya, itu reputasi. Reputasi naik ke self esteem, penghargaan terhadap diri sendiri, harga diri, pengakuan dari dalam diri. Jadi kita merasa bahwa diri kita itu layak, pantas, mampu, kita yakin kita mampu. Jadi kalau di sini kita lihat self esteem itu lebih penting dari reputasi kalau menurut Maslow. Karena tahapan kan ya. Nah, di tahap ini teman-teman yang sedang mencari needs, gimana nih cara membangunnya? Ya pastinya dengan keterampilan, pengalaman. Teman-teman mengasah ilmu, teman-teman kuliah mencari esteem sebenarnya. Kuliah punya skill, punya kompetensi untuk apa? Pertama, reputasi, pengakuan dari pihak eksternal. Kedua, teman-teman juga merasa mampu, merasa berharga, merasa jago, self esteem. Nah, ini yang keempat ya. Ini yang keempat. Setelah teman-teman melewati 4 tahapan ini, baru bisa ke aktualisasi diri. Tapi Maslow bilang, nggak semua orang bisa berada di tahap ini. Kalau 4 tahap yang sebelumnya, ini orang mungkin masih mudah untuk mencapainya ya, step by step-nya jelas. Tapi kalau aktualisasi diri, belum tentu orang bisa capai. Mungkin ada orang yang mentok di sini aja. Apa sih aktualisasi diri?
Aktualisasi diri itu adalah seseorang yang merasa dirinya itu sudah mencapai pemenuhan diri. Jadi dia hidup sesuai dengan strength dia, value dia. Dia hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dia pegang. Dia sudah mampu merealisasikan, memaksimalkan potensi dirinya. Berjalan sesuai dengan passion, berjalan sesuai dengan kemampuan dia, bisa memberikan value bagi orang lain. Nah, itu aktualisasi diri. Dan di sini saya tulis kreatif. Kreatif di sini bukan berarti seni, tapi kreatif di sini artinya dia bisa menciptakan atau melakukan sesuatu yang bermakna bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Itu aktualisasi diri. Biasanya aktualisasi diri ini memang dicapai oleh orang-orang yang tanda kutip sudah selesai dengan hidupnya. Jadi dia benar-benar hidup sesuai dengan value dia sendiri. Nah, ini menurut Maslow ini adalah yang tertinggi nih. Ini yang tertinggi nih. Ini yang bisa dikatakan orang yang sehat secara psikologis. Dia bisa hidup sesuai dengan value yang dia pegang, yang dia anut. Dia bisa memaksimalkan potensi dirinya, dan dia bisa menjadi bernilai, berharga bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, ini tahap yang tertinggi, hierarki kebutuhan, yaitu aktualisasi diri. Jadi gampang banget ya, ini sebenarnya ngomongin step by step aja. Nah, teman-teman, selain itu, Maslow juga bilang ada 3 kebutuhan lain, atau ada 3 needs lain. Jadi 5 needs yang tadi kita sebut itu disebut kebutuhan konatif. Dimiliki secara universal. Maksudnya, step-step ini universal sifatnya. Tidak terbatas oleh ras, tidak terbatas oleh gender, tidak terbatas oleh wilayah geografis, universal tahapan ini. Tapi ada 3 kebutuhan lain di luar dari tahapan ini, yaitu kebutuhan estetika, aesthetic needs, kebutuhan kognitif, kebutuhan neurotik. Kita bahas satu-satu. Kebutuhan yang estetik atau aesthetic needs itu kebutuhan untuk mengapresiasi keindahan-keindahan yang ada di kehidupan. Ini sifatnya tidak universal. Jadi Maslow bilang nggak semua orang bisa mengembangkan needs ini. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman yang nonton video ini ngerasa, kok aku nggak punya rasa estetika. Itu emang nggak semua orang, nggak apa-apa. Yang kedua, cognitive needs, yaitu kebutuhan kognitif. Ini paralel nih dengan hierarki kebutuhan. Kebutuhan kognitif itu artinya kebutuhan kita untuk berpikir, untuk memahami apa yang terjadi di sekitar kita, pemahaman terhadap dunia, kita butuh itu. Dan ini berjalan paralel. Jadi ya sambil kita di tahap safety, kita juga punya kebutuhan kognitif untuk mengerti apa yang sedang terjadi. Di tahap love and belongingness, di tahap esteem, kita juga tetap punya kebutuhan kognitif. Jadi itu paralel. Dan yang terakhir, yang menurut Maslow ini kebutuhan yang nggak bagus sih. Jadi kebutuhan yang nggak sehat, yaitu neurotic needs. Kebutuhan untuk menyalurkan kecemasan kali ya. Jadi kita kadang-kala cemas dan ingin mencari pelampiasan, kita ingin mencari pelarian, nah itu nggak bagus menurut Maslow. Itu needs yang kita miliki tapi nggak bagus ya. Harus bisa kita redam dan kendalikan. Ini 3 kebutuhan lain dari Maslow. Kira-kira sampai di sini dulu videonya teman-teman. Sebenarnya masih banyak yang Maslow bahas, tapi kali ini saya spesifik ke hierarki kebutuhannya. Kalau video ini menarik, bisa aja saya lanjutkan bahas tentang kondisi puncak dari individu menurut Abraham Maslow atau Yonah kompleks Yunus dari Abraham Maslow. Atau deh teman-teman mau nggak ini dilanjutin? Jadi silakan dikasih tahu, boleh tulis di komentar atau disampaikan kepada saya. Oke, itu aja teman-teman videonya, singkat tapi semoga bermanfaat. Thank you, bye-bye.